A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Wajah Kakakku Meleleh dan Melepuh. Cerita ini ditulis oleh Firdawati. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tepat pukul 4 sore, aku dan Bang Imron sampai di rumah. Setelah memarkirkan mobil, aku segera turun dari mobil. Bang Imron menyusul turun tak lama kemudian. Kami tahu banyak seperti orang kaya, pergi kemana-mana bebas menggunakan mobil pinjaman teman Bang Imron. Satpam tanpa berlari kecil menyambut kedatangan kami dengan napas memburu. "Ada apa Pak Supri? Kok lari-lari?" tanya Bang Imron dengan mata terangkat sedikit ke atas. Itu. Pak Supri tanpa ragu untuk bicara. "Itu kenapa Pak? Bicara yang jelas." Kali ini aku yang bertanya. "Mbak Ning, Mbak." Kembali Pak Supri dia menunduk. Tak lama Piaton terlihat berlari keluar memanggil namaku. "Laras!" Mbak Ning teriak-teriak sambil cerit-cerit bilang sakit. Lapornya dengan napas memburu kencang. "Apa?" Spontan aku berlari ke dalam rumah menuju kamar Mbak Ning. Benar saja, sesampainya di sana, Mbak Ning tengah menarik rambutnya dengan kencang. Sakit! Teriaknya histeris. Bang Imron yang melihat kondisi Mbak Ning seperti orang kesurupan, segera mengambil jarum suntik yang berada di laci dan menusukkan ke dalam botol kecil. Lalu menarik alat suntik dan bersiap menyuntikkan ke lengan Mbak Ning. "Apa yang abang lakukan? Abang bertindak kayak dokter saja. Jangan bang, nanti salah suntik." Larangku secepat kilat dan berusaha merebut dan menjatuhkan jarum suntik di tangan Bang Imron. "Laras, apa yang kamu lakukan? Jangan hentikan abang. Kamu tidak kasihan melihat Mbak Ning seperti itu. Ini hanya obat penenang," ucap Bang Imron berusaha menenangkanku. Ya jelas aku panik melihat gaya Bang Imron ingin memberikan suntikan pada Mbak Ning. Tapi setelah mendengar penjelasannya, aku baru mengerti. Lalu sedikit menghindar bergeser ke samping supaya Bang Imron bisa memberikan suntikan pada Mbak Ning dengan leluasa tanpa halangan. "Laras, pegangi kedua tangan Mbak Ning, biar abang tidak kesulitan memberikan suntikan penenang." Dibantu Biatun, aku bergegas memegangi kedua tangan Mbak Ning. Sekian detik, tanpa Mbak Ning diam dan matanya terpejam, kami menarik napas perlahan-lahan. Lega rasanya Mbak Ning sudah diam dan tidak menjerit kayak tadi. Tapi sayang itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Mbak Ning kembali menjerit bilang sakit. Aku bingung apa yang menimpa Mbak Ning. Seketika ingatanku melayang ke Ustadz Sanusi. Mungkin beliau mengerti kenapa Mbak Ning jadi begini. Segera saja kurai handphone dalam tas dan menelpon Ustadz Sanusi, mengabarkan padanya apa yang menimpa Mbak Ning barusan, meminta pendapat dan pandangan apa yang terjadi pada Mbak Ning. "Apa?" Ning teriak dan menjerit bilang sakit.
Iya Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi pada Mbak Ning? Padahal kalau kuperhatikan wajahnya sudah mulai sembuh. Kenapa Mbak Ning masih teriak dan menjerit kesakitan? Sebelumnya Ning ada mengeluhkan sesuatu atau tidak? Ada Ustadz. Mbak Ning mengeluhkan dada dan pinggangnya terasa berat untuk diangkat. Makanya dia sulit untuk bangun. Padahal melihat secara normal, harusnya Mbak Ning sudah bisa bangun, duduk dan berdiri. Itu kenapa ya Ustadz? Sejak kapan Ning mengeluhkan sakit di pinggang dan dadanya? 3 hari dengan sekarang Ustadz. Aku kasihan melihatnya kesulitan untuk bangun. Apalagi kalau mau buang air kecil atau besar. Kalau Mbak Ning gak bisa bangun, gimana caranya buang hajat? 2 hari ini bagaimana caranya ke kamar mandi? Digendong? Tidak Ustadz. Mbak Ning berusaha sendiri dengan bantuanku Ustadz. Dengan cara dipapah pelan-pelan. Kamu tenang, jangan cemas dan khawatir. Apalagi panik. Pikiran panik bisa mengganggu cara kerja otak kita. Ajak Ning bicara. Tanyakan padanya, apa pernah ia menyakiti hati orang? Kalau pernah, berarti Ning harus minta maaf pada orang tersebut lebih dulu. Jadi menurut Bapak, itu sepertinya penyakit kiriman. Kalau melihat dari ciri-cirinya. Sekarang gimana? Apa Ning masih menjerit bilang sakit dan menarik-narik rambutnya? Iya Ustadz. Semburkan air dalam botol. Tapi jangan lupa bacakan ayat suci Al-Quran, terutama surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Baik Ustadz. Aku segera mengambil air dalam botol dan meminta Bang Imron membacakan surat seperti permintaan Ustadz Sanusi. Aku tidak mungkin membacakan karena dalam kondisi berhalangan. Kemudian menyemburkan obat itu ke wajah Mbak Ning. Tak lama tanpa Mbak Ning tersadar dan bingung apa yang menimpanya. Kemudian memandang kami secara bergantian. Mungkin Mbak Ning heran, kenapa banyak orang di kamarnya. Laras, apa yang terjadi pada Mbak? Kenapa banyak orang di sini? Tadi Mbak teriak dan menjerit bilang sakit seraya menarik rambut. Memangnya Mbak Ning tidak ingat apa yang Mbak lakukan barusan? Kulihat Mbak Ning terdiam seraya berpikir, lalu menggeleng dan mencoba mengingatnya kembali. Ngaco kamu. Mana mungkin Mbak teriak. Orang tadi Mbak tidur pulas banget. Bangun-bangun kalian sudah memenuhi kamar ini. Bener Mbak, kami tidak bohong. Kalau Mbak tidak percaya, kami bisa kasih lihat video rekamannya. Tadi Bang Imron sempat merekam, mencari petunjuk apa sebenarnya yang menimpa Mbak. Mana coba, Mbak mau lihat? Seru Mbak Ning tidak percaya. Aku langsung meminta rekaman tadi pada Bang Imron dan menunjukkan pada Mbak Ning. Untung tadi Bang Imron sempat kepikiran untuk merekam. Kalau tidak tentu Mbak Ning tidak akan percaya begitu saja. Mbak Ning terperanjat kaget. Tidak percaya dia bisa bertindak seperti itu. Itu di luar kesadarannya. Yang benar saja. Kapan Mbak bertingkah seperti orang gila begini? Tanyanya dengan mimik heran dan bingung bercampur malu. Mbak lihat sendiri kan, kami tidak bohong. Tolonglah Mbak, sekarang bicaralah yang jujur. Jangan tutupi lagi. Apa yang Mbak lakukan dulu sehingga wajah Mbak meleleh dan melepuh?
Sekarang penderitaan Mbak bertambah dengan bertingkah aneh seperti orang gila. Maaf, seperti Mbak Ning bilang tadi, sambungku kemudian. Aku rasa apa yang menimpa Mbak kali ini pasti ada kaitannya dengan perbuatan Mbak di masa lalu. Sambungku lagi, membuka pikiran Mbak Ning supaya mau berterus terang dan mau membagi derita dan rahasianya. Mbak Ning menarik napas perlahan-lahan, kemudian menghembuskannya. Sekian detik berlalu, Mbak Ning masih dalam mode diam. Tanpa wajah Mbak Ning dipenuhi keraguan. Mbak malu, Ras. Malu? Kenapa harus malu? Kami bukan orang lain, tapi keluarga Mbak sendiri. Nanti kalian menertawakan Mbak, ucapnya merajuk. Tidak mungkin Mbak, kami bukan orang jahat. Jadi Mbak tidak perlu khawatirkan itu. Baiklah, tapi Mbak tidak mau melihat mereka di sini. Tugas Mbak Ning menunjuk pada Pak Satpam dan Piatun. Mbak Ning sepertinya malu kalau kedua orang itu tetap berada di sini. Aku menoleh pada Bang Imron dan mengedipkan mata. Semoga Bang Imron paham arti kedipan mataku. Pak Supri dan Piatun, maaf, bisa tinggalkan kamar ini. Tita Bang Imron segera. Baik Den. Imron, ucap keduanya kompak dan segera meralat panggilan yang salah. Kamu punya hutang penjelasan padaku Bang. Ingat itu. Bisikku dalam hati. Memandang tajam pada Bang Imron. Orang yang dipandang mendadak gugup dan salah tingkah. Mereka sudah pergi Mbak. Sekarang ceritakan kejadian yang sebenarnya. Kenapa muka Mbak meleleh dan melepuh begini? Mbak Ning mulai bercerita dari awal mula kejadian sampai berakhir pada kegagalan dan mengakibatkan mukanya meleleh dan melepuh. Aku spontan menutup mulutku dengan kedua telapak tanganku. Tak percaya rasanya mendengar pengakuan Mbak Ning. Sungguh di luar ekspektasiku. Begitulah cerita yang sebenarnya Laras. Imron, tidak ada lagi yang Mbak tutupi dari kalian berdua. Tapi tolong jangan ceritakan masalah ini pada ibu dan bapak. Mbak tidak mau melihat mereka kecewa dan bersedih mengetahui semuanya. Apalagi melihat ibu yang begitu taat ibadah. Pasti akan marah besar bila mengetahui kebenarannya. Sambung Mbak Ning memohon supaya aku tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Ning sampai berbuat seperti itu? Wajah Mbak sudah cantik. Kenapa dipermak lagi? Ucapku menyayangkan tindakan gegabahnya. Aku yang jelek ini saja tidak sampai punya keinginan memiliki wajah cantik dengan jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa Mbak yang sudah dikaruniai wajah cantik masih tidak puas? Sudah Laras, jangan menyalahkan Mbak Ning. Ini sudah terjadi. Sekarang bagaimana usaha kita mengembalikan Mbak Ning seperti dulu? Bagaimana supaya orang yang dendam pada Mbak Ning mau memaafkan kesalahan dan menghentikan kiriman penyakitnya? Aku tidak menyalahkan Mbak Ning Bang, tapi menyayangkan sikap cerobohnya. Apa kurangnya Mbak Ning? Dia sudah cantik. Apalagi yang ia mau? Begitulah watak manusia. Memang tidak pernah puas. Imbuh Bang Imron.
Jangan samaratakan semua dong bang. Buktinya aku bukan perempuan yang tidak pernah merasa puas. Tetap bersyukur atas apa yang kumiliki. Lihatlah di luar sana, betapa banyak manusia yang cacat, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, buta dan lain sebagainya. Tapi apa kekurangan Mbak Ning? Cantik iya, pandai apalagi, cacat tidak. Kekurangan Mbak Ning hanya satu, tidak pandai bersyukur. Kulihat Mbak Ning hanya diam mendengar perkataanku. Sesekali dia tanpa menghela napas, mungkin menyesali perbuatannya. Kalau kamu memang beda Laras, kamu spesial, tidak ada duanya. Baik hati, rajin dan penyayang. Makanya aku beruntung memiliki istri seperti kamu. Terima kasih sekali lagi telah bersedia menerima lelaki miskin ini menjadi suamimu. Mulai deh. Mulai apa? Ngegombal. Gombalin istri mangga dilarang, ucap Bang Imron memandangku dengan penuh sayang dan cinta. Ya Allah, akhirnya wanita jelek dan buruk rupa ini merasakan dicintai dan disayangi sepenuh hati. Terima kasih atas karuniamu. Sini peluk, sambungnya lagi. Seraya tangannya terkembang dan berharap aku menghambur ke dalam pelukannya. Pipiku merah bagaikan kepiting rebus. Sedangkan Bang Imron terus saja mengembangkan kedua tangannya. Aku melirik ke Mbak Ning. Dia tersenyum merekah melihat kebahagiaanku. Tiba-tiba matanya berair. Bibir Mbak Ning seakan berkata, balas peluk, nanti kamu menyesal. Aku menggeleng pada Mbak Ning, kemudian balas menjawab dengan isyarat bibir. Malu. Kau diam saja, tidak mau dipeluk, ucap Bang Imron lagi, karena aku tak kunjung berlari merengkuhnya. Malu. Pada siapa? Aku menunjuk dengan mengarahkan dagu pada Mbak Ning. Kenapa harus malu? Ya sudah, abang yang samperin dan peluk kamu. Belum sempat ku jawab, Bang Imron telah lebih dulu merengkuhku dalam pelukannya. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sepenuh hati, bisiknya ke telingaku. Maaf Mbak Ning, kami tidak bermaksud memanas-manasin Mbak, ujar Bang Imron mengulas senyum. Tidak apa Imron, Ning layak mendapat cinta dan perhatian darimu. Mbak cuma berpesan, berikan perhatian lebih padanya. Jangan hanya memberikan uang dan uang sebagai bentuk perhatian. Jangan kayak Bang Harun ya, nanti kamu pasti akan menyesalinya. Pasti Mbak, setiap detik, menit, Laras pasti mendapatkan perhatian penuh dariku. Mbak pegang janjimu. Aku hanya mencipikkan bibir. Tak urung bibirku tersenyum mereka juga akhirnya. Nanti abang menyesal mencintai wanita jelek dan buruk rupa ini, balasku sarkas. Tidak akan, balasnya merengkuhku lebih erat. Aku nikmati momen spesial hari ini dengan perasaan haru. Sekian detik kemudian, aku meregangkan pelukan dan menatap pada Mbak Ning. Oh iya Mbak, aku boleh tahu siapa saja daftar lelaki yang sempat Mbak hina, maki dan kasari dulu? Mungkin salah satu dari mereka yang menyebabkan keadaan Mbak seperti ini. Banyak Ras, Mbak malu mengakuinya.
Tolong pengertiannya, Mbak. Mbak bilang pinggang terasa berat untuk digerakkan dan dada juga sakit. Apa Mbak mau sepanjang hidup Mbak berakhir di kasur tidak bangun-bangun? Apa Mbak tidak punya keinginan melihat betapa indahnya dunia? Mbak harus bangun bagaimanapun caranya. Mbak harus meminta maaf pada orang yang telah tersakiti hatinya karena mulut pedas Mbak. Apa mereka mau memaafkan Mbak Laras? Masalah mereka mau atau tidak perlu dipikirkan. Terpenting Mbak mau meminta maaf. Dengan begitu utang Mbak lepas. Memaafkan kesalahan orang adalah sikap yang mulia. Kalau orang itu tidak mau memaafkan Mbak, itu urusannya sendiri. Terpenting Mbak tidak akan dituntut di akhirat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Asalkan ia mau meminta maaf, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Asalkan mau bertobat. Satu lagi, Mbak harus bertobat meminta ampun pada Allah. Berdoa pada Allah, semoga orang yang mengirimkan teluh dan guna-guna pada Mbak segera diberi hidayah, diberi kesadaran dan berhenti mengirimkan penyakit itu. Iya Laras, Mbak akan meminta maaf pada semuanya. Sekarang Mbak mengantuk. Apa boleh Mbak tidur duluan? Ya udah, Mbak istirahatlah. Jangan lupa baca doa, baca surat pendek dan zikir. Semoga Allah menjaga Mbak untuk selamanya. Mbak Ning mengangguk seraya tersenyum kecil. Setelah membenarkan selimut yang menutupi tubuh Mbak Ning, aku dan Bang Imron berjalan bersisian menuju kamar kami. Sesampainya di kamar, aku merapikan dan mengibaskan sapu lidi ke tempat tidur, biar serangga dan kuman kecil tak terlihat tersapu bersih. Setelahnya, aku menatap tajam mata Bang Imron yang ditatap jadi salah tingkah. Kenapa menatap abang begitu? Abang punya hutang cerita padaku. Sekarang juga abang harus penuhi janji tadi pagi. Janji yang mana? Bang Imron mengernyit bingung, seakan dia pura-pura lupa. Tuh kan, lupa. Seruku tak senang seraya mencibikkan bibir. Siapa bilang abang lupa? Janji adalah janji dan harus ditepati. Tapi apa harus malam ini? Tidak bisa ditunda besok pagi. Sangga Bang Imron menatap sendu dariku. Aku tahu makna tatapannya. Bang Imron menginginkan diriku malam ini. Cerita dulu, balasku merajuk. Baiklah, duduklah di sini. Tita Bang Imron menepuk kasur tepat di sebelahnya. Aku segera mendaratkan bokongku di sisinya. Bang Imron memegang kedua tangan, seraya menatap manik mataku. Jangan marah ya, kalau abang belum berterus terang selama ini. Maksud abang? Sebenarnya ingatan abang telah kembali. Hah? Benarkah? Dari kapan? Malam sebelum abang membawa Mbak Ning kabur dari rumah bapak. Kok bisa bertepatan begitu? Abang juga tidak menyangka malam itu abang ingat semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu, abang telat pulang ke rumah karena abang pingsan. Abang berkelahi dengan seseorang.
berniat menyelamatkan seorang perempuan yang hendak dicabuli seorang pria, alias preman pasar mungkin. Perkelahian malam itu tidak imbang. Abang sendiri, sedangkan preman itu bersama temannya. Kepala abang sempat kena pukul sebatang kayu yang pipih, yang menyebabkan abang pingsan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.